Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada materi kita peluang di part 5 ini kita akan masuk pada materi peluang suatu kejadian. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menentukan ruang sampel suatu kejadian. Jadi di pertama ini kita akan belajar tentang kejadian dan ruang sampel. Nah, ini materi sebagai pengantar atau prasyarat terkait peluang suatu kejadian. Nah, baik, mari kita mulai. Kita perhatikan beberapa percobaan berikut. Yang pertama, pada percobaan atau eksperimen, sekeping mata uang logam dilambungkan. Nah, hasil yang mungkin saja muncul yaitu A atau G. A itu adalah angka, G adalah gambar. Jadi pada mata uang logam atau biasa disebut uang koin, bisa kita lihat dulu jadi angka, gambar. Nah, berikutnya yang kedua yaitu sebuah dadu dilambungkan. Nah, seperti apa dadu itu? Tentu kita biasa lihat ya, yang biasa bermain seperti ular tangga, tentu menggunakan dadu. Nah, kita lihat dadu ini ada 6 sisi. Setiap sisinya itu terdapat bulatan atau lingkaran. Jadi yang satu ini kita tulis 1, kemudian di sisi sebelahnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Keterangan yaitu mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya pada percobaan ketiga, 2 keping mata uang logam dilambungkan. Nah, jika sekiranya terdapat 2 keping mata uang logam, kita lambungkan secara bersamaan. Nah, yang kemungkinan bisa muncul adalah AA, jadi angka-angka, ataukah AG, angka gambar, bisa juga GA, gambar angka, atau GG, gambar-gambar. Nah, suatu eksperimen atau percobaan disebut jujur apabila pelaku eksperimen tidak dapat mengatur hasil eksperimennya. Nah, keterangan yang bisa kita peroleh dari hasil percobaan ini, jadi himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen atau percobaan disebut ruang sampel. Dan itu dilambangkan dengan huruf S, S besar ya. Nah, pada percobaan tadi, jadi percobaan yang pertama, S-nya adalah AG. Dan banyaknya anggota AS ini sama dengan 2, yaitu A dan G. Di percobaan kedua, pada dadu tadi, S-nya bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota ruang sampel yaitu 6 ya. Dan percobaan nomor 3 tadi, ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Dan banyaknya sama dengan 4. Nah, setiap hasil yang mungkin terjadi dalam eksperimen atau suatu percobaan itu disebut titik sampel. Jadi titik sampel yaitu setiap anggota dari ruang sampel. Nah, misalnya pada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada saat kita lambungkan bisa saja muncul yang pertama itu 1, berarti titik sampel ini ya. Nah, bisa saja 5. Ini juga kita sebut titik sampel. Nah, berikutnya keterangan yang bisa kita peroleh yaitu kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diperoleh dalam eksperimen tersebut. Misalnya sebuah dadu dilambungkan, tentukan yang muncul bilangan prima. Nah, jadi ruang sampelnya adalah S, mata dadu tadi itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kejadian munculnya bilangan prima, ini kita beri simbol atau kita lambangkan huruf A. Nah, bisa saja B atau huruf yang lainnya, yang jelas huruf besar ya. Jadi A ini adalah kejadian munculnya bilangan prima.
Nah, bilangan prima yang ada di ruang sampel pada mata dadu ini adalah 2, 3, 5. Sehingga banyaknya anggota A sama dengan 3. Jadi bisa juga jika ada tentukan munculnya bilangan genap. Pada ruang sampel ini bisa kita tuliskan bilangan genapnya adalah 2, 4, 6. Misalnya B kejadian muncul bilangan genap, berarti 2, 4, 6. Banyaknya anggota B, berarti NB sama dengan 3 juga ya. Ya, seperti itu. Kemudian kejadian elementer, jadi kejadian yang sederhana adalah peristiwa yang hanya memuat tepat satu titik sampel. Seperti 1 yaitu kejadian munculnya mata dadu 1, ataukah 6 yaitu kejadian munculnya mata dadu 6. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Dari himpunan H sama dengan 1, 2, 3, 4 dilakukan eksperimen menyusun nomor undian terdiri dari 3 angka. Yang angka-angkanya ada pengulangan, artinya angka-angka ini boleh berulang. Jadi terdiri dari 3 angka ya. A, jika S adalah ruang sampelnya, tentukan S dan NS, banyaknya anggota S. Kemudian B, jika A adalah peristiwa munculnya nomor ganjil, tentukan A dan NA, banyaknya anggota A. Nah, baik, kita jawab saja. Jadi yang pertama tadi yang perlu kita ketahui adalah ya, kita akan menyusun nomor undian terdiri dari 3 angka. Dan keterangan yang lainnya yaitu boleh pengulangan. Yang pertama itu kita akan tentukan S, ruang sampelnya, dan banyaknya anggotanya. Nah, kita bisa mengerjakan yang pertama itu dengan menggunakan diagram pohon. Angkanya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Nah, karena bisa berulang, berarti kita bisa buatkan lagi diagramnya seperti yang terlihat di layar dan seterusnya. Ini ya. Nah, dengan melihat ini berarti kemungkinan pertama yang muncul bisa 1, 1, 1. Selanjutnya 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4. Nah, karena angka-angka ini yang muncul, titik sampelnya ini berarti boleh saya tuliskan C1, C2, C3, C4. Nah, demikian seterusnya kita buat lagi diagramnya ini 1, 2, kita buat lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita perhatikan polanya ini berarti ada 4. Nah, selanjutnya jika diteruskan 1, 2, 1, 1, 2, 2 dan seterusnya itu juga ada 4. Dan seterusnya sehingga yang terakhir kita peroleh terlihat kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian angka-angka yang muncul itu 441, 442, 443, 444. Nah, di sini diberi simbol C61, C62, C63, C64. Nah, semuanya ini disebut dengan sampel, itu ya. Sehingga sampelnya adalah C1, C2, C3 dan seterusnya sampai C64. Nah, banyaknya anggotanya ini bisa dituliskan NS sama dengan 64. Nah, kemudian bagian B, kita jawab A adalah peristiwa munculnya nomor ganjil. Nah, tentu kita bisa memahami tadi ya. Himpunannya itu 1, 2, 3, 4. Yang mana bilang ganjilnya adalah C1, C3, C sampai C63. Nah, terdapat 32. Berarti yang lainnya adalah bilangan genap. Nah, kesimpulan yang bisa kita tulis bahwa banyaknya anggota ruang sampel berurutan tanpa pengembalian beranggotakan R objek yang didapat dari N objek, yaitu R kurang dari sama dengan N, berlaku rumus NS sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Dan yang kedua, banyaknya anggota ruang sampel berurutan dengan pengembalian beranggotakan R objek yang didapat dari N objek berlaku rumus NS sama dengan N pangkat R. Nah, jika kita perhatikan kedua kesimpulan ini, yang pertama ini memenuhi seperti rumus permutasi, ya.
Dan jika berurutan dengan pengembalian, pengembalian artinya boleh terjadi pengulangan, berlaku seperti rumus permutasi, yaitu permutasi berulang. Namun karena ini adalah ruang sampelnya, berlaku rumus N pangkat R. Mari kita perhatikan contoh berikut. Dari satu set kartu bridge diambil 3 kartu satu per satu. Tentukan anggota ruang sampel yang dapat terjadi. Jadi pada pengambilan dengan tanpa pengembalian. Kemudian yang berikut, pada pengambilan dengan pengembalian. Nah, tentu kita harus mengerti kartu bridge ya, atau biasa disebut kartu remi. Nah, mari kita lihat. Nah, ini sampelnya. Jadi ada As, 2, 3, 4 sampai J, Q, K, Queen, King, itu ya yang biasa kita sebutkan. Nah, karena ini bisa dihitung ada berapa jumlahnya ini. Nah, baik. Jadi yang pertama itu pengambilan dengan tanpa pengembalian. Jadi kita ambil 3 kartu, diambil tanpa pengembalian. Nah, tentu dengan mudah kita bisa menjawab jika menggunakan rumus. Jika menggunakan seperti diagram pohon tadi, ya tentu kita agak kesulitan ya. Nah, sehingga bisa kita tulis kartu bridge tadi dengan jumlahnya 52, diambil 3. Itu berarti N-nya sama dengan 52 dan R-nya 3. Nah, sesuai dengan rumus yang diberikan, NS sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, diperoleh 52 faktorial dibagi 52 kurang 3 faktorial. Nah, bentuk sederhananya diperoleh. Jadi 52 faktorial dibagi 49 faktorial. Selanjutnya 52 kali 51 kali 50 kali 49 faktorial. Nah, sampai di sini kita berhenti karena penyebutnya ini 49 faktorial, sehingga bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 52 kali 51 kali 50 sama dengan 132.600. Jadi pengambilan 3 kartu tanpa pengembalian, nah itu kita bisa lakukan sebanyak 132.600. Nah, berikutnya pada poin B, bagaimana jika pengambilan dengan pengembalian? Nah, kita ingat rumus seperti permutasi berulang ya, karena dengan pengembalian. Sehingga bisa kita tuliskan NS sama dengan N pangkat R. N-nya tadi berapa? 52. R-nya 3. Berarti bisa kita tuliskan 52 pangkat 3. Hasilnya adalah 140.608. Jadi banyak anggota ruang sampel yang dapat terjadi pada pengambilan dengan pengembalian, yaitu 140.608. Nah, demikian pertemuan kita kali ini terkait materi kita. Jadi sebagai pengantar ataupun prasyarat, yang perlu kita ingat bahwa himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan itu disebut ruang sampel, di mana titik sampelnya adalah setiap anggota dari ruang sampel. Dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang biasa dinotasikan dengan huruf besar ya. Demikian, sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.